Hai Swipers, masih ingat kan pembahasan farmakope kita tentang NSAID akhir bulan lalu? Nah, di episode ini kita akan bahas lebih dalam tentang beberapa obat yang termasuk ke dalam obat golongan NSAID. Sama saya, Apoteker Hilya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review dulu yuk, apa itu NSAID secara singkat. NSAID adalah kelompok obat yang bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase, sehingga perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi menjadi terhambat. NSAID digunakan utamanya untuk mengurangi peradangan atau antiinflamasi dan memiliki efek untuk meredakan nyeri, analgesik, juga menurunkan demam atau antipiretik. Swipers, udah gak asing dong dengan ibuprofen dan diclofenac? Ya, keduanya adalah contoh NSAID. Mari kita bahas satu persatu. Ibuprofen. Ibuprofen merupakan turunan dari asam propionat yang digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Seperti sakit kepala, sakit gigi, sakit punggung, nyeri pasca bedah, radang sendi, kram menstruasi atau dismenor, atau cedera ringan. Ibuprofen bisa digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak berusia minimal 6 bulan. Karenanya, ibuprofen dapat digunakan untuk menurunkan demam pada anak. Sebaliknya nih, ibuprofen dikontraindikasikan untuk kondisi kehamilan trimester akhir, pasien dengan ulkus duodenum, polip pada hidung, angioedema, asma, rinitis, atau hipersensitif. Efek samping yang umum terjadi nih adalah pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, melena atau tinja menjadi lebih gelap, kemudian ada pendarahan lambung dan juga ruam. Sediaan ibuprofen beragam loh Swipers, dapat berupa tablet, kapstab, sirup, suspensi, kapsap atau tablet salup seraput, dan serbuk. Ibuprofen, tablet atau kapsul dengan maksimal sediaan 200 mg dengan kemasan tidak lebih dari 10 dan ibuprofen sirup atau suspensi maksimal 100 mg per mililiter dengan kemasan tidak lebih dari 60 ml dapat dibeli tanpa resep dokter. Selebihnya harus dengan resep dokter ya Swipers. Bagaimana dengan dosisnya? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pusat Informasi Obat Nasional Badan POM, dosis yang dianjurkan untuk pasien dewasa adalah 200-250 mg 3-4 kali sehari, dan untuk anak usia 1-2 tahun adalah 50 mg 3-4 kali sehari, anak usia 3-7 tahun 100-125 mg dalam 3-4 kali sehari, dan anak usia 8 hingga 12 tahun 200 hingga 250 mg dalam 3-4 kali sehari. Obat ini tidak boleh digunakan oleh anak dengan berat badan kurang dari 7 kg. Sebaiknya diminum setelah makan. Kita masuk ke obat yang kedua yaitu diclofenac. Diclofenac merupakan turunan dari asam fenilasetat yang digunakan dalam pengobatan nyeri dan inflamasi, terutama yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylitis. Diclofenac telah digunakan secara off-label untuk mengobati demam, asam urat, migrain, mialgia, dan nyeri pasca pembedahan episiotomi. Di Indonesia nih Swipers, diclofenac beredar dalam bentuk sediaan sistemik seperti tablet, kapsul, supositoria, dan injeksi. Juga dalam bentuk sediaan topikal. Nah, sejak dikeluarkannya Permenkes nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat, diclofenac dietilamin dalam bentuk sediaan topikal kini berubah menjadi obat bebas terbatas. Sementara diclofenac sediaan yang lainnya tetap merupakan golongan keras, artinya harus dengan resep dokter. Swipers, FYI nih, kalau Badan POM telah melakukan kajian secara komprehensif dengan kesimpulan bahwa diclofenac untuk formulasi sistemik ternyata meningkatkan risiko kardiovaskuler secara konsisten, sehingga Badan POM menentukan pembatasan dosis maksimal yaitu 100 mg per harinya dalam dosis terbagi.
biasanya 2-3 dosis, dan dengan durasi sesingkat mungkin. Untuk dosis awal maksimal 150 mg sehari pada hari pertama. Selain itu, Badan POM juga menetapkan penyakit jantung iskemik, penyakit arteri perifer, penyakit cerebrovaskuler, gagal jantung kongestif sebagai tambahan kontraindikasi di samping kondisi lainnya, seperti trimester terakhir kehamilan, ulkus, pendarahan, perforasi usus atau lambung, gangguan fungsi hepar, dan ginjal, serta hipersensitivitas terhadap zat ini. Adapun, efek samping yang umum terjadi dalam penggunaan diklofenak adalah mual, muntah, diare, pusing atau vertigo, juga sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang, dan ruam ringan. Nah, informasi tambahan nih swipers, sebaiknya diklofenak digunakan setelah makan ya. Itu tadi penjelasan tentang ibuprofen dan diklofenak yang tergolong ke dalam obat NSAID. Selain kedua obat yang telah saya sebutkan di atas, swipers tahu obat apa lagi nih yang termasuk dalam NSAID? Komen di bawah ya. Terakhir nih swipers, kami rangkumkan kesamaan ibuprofen dan diklofenak. Baik ibuprofen dan diklofenak sama-sama merupakan NSAID non-selektif. Sama-sama sebaiknya digunakan setelah makan, serta keduanya umumnya aman digunakan oleh ibu hamil selama trimester pertama dan kedua kehamilan. Swipers, lagi ada info menarik nih dari SwipeRx Belanja. Ada promo Merdeka meraih diskon dengan klik aja. Untuk kategori Central Nervous, Diabetes, NSAID, Genital dan Sensory Organs, diskonnya hingga 77% loh untuk produk dengan subkategori tersebut. Promo ini berlaku cuma sampai 31 Agustus 2022. Langsung aja cek promonya di aplikasi SwipeRx melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini dulu episode Farmakepo kita kali ini ya. Kalau swipers mau kita bahas tentang topik-topik lain, jangan ragu untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifin lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya swipers, sampai jumpa di episode berikutnya. Farmakepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.